Kota Semarang menjadi salah satu pilot proyek nasional melalui program Ruang Bersama Indonesia oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kota Semarang ditetapkan sebagai salah satu pilot proyek nasional program Ruang Bersama Indonesia (RBI) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A). Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri P3A Arifatul Khoiri Fauzi saat mengunjungi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Gedung PKK Kota Semarang pada Senin 4 Agustus. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Arifatul menyampaikan bahwa RBI merupakan kelanjutan dari program desa atau kelurahan ramah anak yang kini dikembangkan dengan pendekatan kolaboratif. RBI mengedepankan sinergi antara lembaga serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ruang aman dan pemberdayaan keluarga, terutama perempuan dan anak. Arifatul menjelaskan RBI bukan program baru, melainkan penguatan dari inisiatif yang sudah ada. Sementara itu, Wali Kota Semarang, Agustina, menyambut positif penunjukan tersebut. Kota Semarang siap menjadi pilot project karena telah memiliki komunitas dan kegiatan yang sejalan dengan semangat RBI. RBI ini bukan sesuatu yang baru, tetapi komunitas yang sudah ada bisa dilanjutkan dengan RBI, ditambah aja kontennya tentang pemahaman pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan perempuan, perlindungan kepada anak-anak. Jadi tetap apa yang sudah ada bisa dilanjutkan saja, fokusnya ditambah. Gitu ya, ya. Agustina ya. Mungkin Mbak Agustina ada yang menambahkan. Ya, kita siap menjadi pilot project untuk kegiatan RBI karena sebenarnya Sudah ada ya, sudah ada, hanya tinggal mendeteksi di mana saja itu sudah mirip, sudah sejalan dengan yang diprogramkan oleh RBI. Mudah-mudahan selain dua yang kita laporkan kemarin, Menteri nanti ke depan akan bertambah dan teman-teman para pegiat perlindungan perempuan dan anak ini di Kota Semarang luar biasa. Ya. Menurut Agustina, keberhasilan Kota Semarang dalam menjaga toleransi dan menjalin kerjasama antar elemen masyarakat menjadi modal penting dalam implementasi RBI. Menteri Arifatul pun mengapresiasi semangat para pegiat dan aktivis di Kota Semarang. Dengan adanya program RBI, diharapkan setiap kelurahan di Kota Semarang dapat menjadi model ruang aman dan kolaboratif bagi perempuan dan anak, sekaligus memperkuat ketahanan keluarga di tengah tantangan zaman. Tim Liputan melaporkan. Sebanyak 300 warga Desa Sugihmani, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mengikuti pelatihan soft skills yang digelar oleh PT Azam Laksana Intan Buana atau ALIP, perusahaan swasta lokal yang bekerja sama dengan Prakosa Institute. Pelatihan berlangsung selama 4 hari, mulai 4 hingga 7 Agustus 2025, di Gedung Balai Desa Sugihmani. Kegiatan ini bertujuan memberikan bekal keterampilan strategis kepada masyarakat dalam menghadapi dunia kerja sekaligus meningkatkan perekonomian warga, khususnya di sekitar wilayah perusahaan. Peserta pelatihan terdiri dari warga usia produktif, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka dibekali berbagai materi soft skills, seperti komunikasi efektif, penyusunan kurikulum vitae atau CV, teknik wawancara kerja, serta pelatihan berbasis kelompok dengan metode partisipatif. Direktur Utama Prakosa Institute, Petra Wiyakti Bodrogini menjelaskan bahwa pelatihan ini difokuskan pada peningkatan kompetensi non-teknis yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Jadi program pelatihan ini sebenarnya adalah program soft skill, peningkatan soft skill untuk meningkatkan kompetensi individu, masyarakat yang memang dirancang sedemikian rupa karena soft skill misalnya keterampilan komunikasi, beradaptasi, kemudian juga berpikir kreatif, inovatif, yang bisa membangun keterampilan untuk kebekerjaan. Pelatihan kami ini dirancang sedemikian rupa sehingga sifatnya itu hands on. Jadi tidak hanya sekedar ceramah gitu ya, tapi langsung berbasis pengalaman sehingga harapannya bisa terinternalisasi dengan baik dan bisa dibawa pulang. Humas PT ALIP, Iwan Seno, menuturkan bahwa pelatihan ini merupakan langkah awal untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten. Iwan juga menegaskan bahwa PT ALIP berkomitmen merekrut seluruh peserta pelatihan untuk bekerja di dalam perusahaan. Dengan kesempatan kita ada kawasan, itu kita memaksimalkan dan kita
mengadakan pelatihan gratis yang tujuannya ke depan untuk masa depan khususnya masyarakat Sugih-Manik dan sekitarnya. Kita memang menyiapkan tenaga kerja lokal itu yang semaksimal mungkin. Namun demikian, pihaknya tetap memberikan ruang jika ada peserta yang ingin berkarir di luar perusahaan. Salah satu peserta, Rere Putri Handayani, mengaku senang mengikuti pelatihan ini. Ia melihat adanya peluang besar untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Ngikutin dari tetangga, mengumpulkan KK dan KTP, terus ada acara ini, saya mengikutinya. Seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikat resmi yang bisa digunakan sebagai bekal melamar pekerjaan, baik di dalam PT Alip maupun perusahaan lain. Soto dibakar. Eits, tenang. Bakar yang dimaksud ini adalah teknik penyajiannya saja kok. Di salah satu rumah makan di Banjarnegara, Jawa Tengah, pemilik kedai memilih mangkuk tanah liat sebagai wadah sajinya. Mangkuk inilah yang lantas dibakar sebagai teknik memanaskannya. Menu yang ditawarkan di warung ini cukup beragam, dari soto olah daging ayam hingga daging sapi. Salah satu menu favoritnya adalah soto daging sapi. Teknik memanaskan soto melalui pembakaran yang sempurna diklaim mampu mengeluarkan aroma bumbu rempah yang digunakan dalam sajian soto. Soto biasanya kan dimasak seperti biasa, tapi ini dibakar jadi bumbunya itu lebih terasa, lebih panas dan mantap. Rasanya jadi lebih enak ya? Lebih enak, lebih bumbunya, rempah-rempahnya itu lebih terasa. Harganya juga lumayan sih, Terjangkau ya? Kita terjangkau. Kita mencoba sensasi baru itu namanya produk soto bakar yang mungkin beda daripada umumnya soto di tempat lain. Kita pengen beda dari yang lain, jadi kita proses pakai mangkuk dari tanah liat yang kita proses bakar dulu, baru terus disiram kuah. Ada berapa banyak, nanti tergantung pilihan menu mau dari soto ayam biasa, soto ayam kampung, soto babat. Untuk urusan harga, pengunjung tak perlu khawatir karena di sini harga yang ditawarkan mulai dari Rp8.000 untuk menu daging ayam biasa hingga Rp25.000 untuk menu iga daging sapi porsi jumbo. Nah, bagi Anda yang tertarik mencicip uniknya sajian soto bakar, bisa mengunjungi rumah makan yang berada di jalur utama Banjarnegara, Wonosobo, tepatnya di Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Kabupaten Banjarnegara punya wisata alam Banyuwong dan Pikas Resort yang menawarkan petualangan di sepanjang Sungai Serayu. Debit air yang sedang ditambah karakter sungai yang banyak jeram menantang akan menguji adrenalin para pengunjung. Selama menyusuri Sungai Serayu, wisatawan akan disuguhi sejuknya pemandangan alami khas pedesaan. Paket rafting dimulai dari harga Rp185.000 hingga Rp300.000 per orang, tergantung jarak yang ditempuh. Menantang. Awalnya takut nggak? Awalnya takut, tapi pas udah nyebur nggak. Oh gitu. Tadinya memang takut fobia juga Ya, sama lumayan air. sih. Tadi yang paling menantang yang di bagian mana? Jeram? Iya, dia harus jeram. Tajam mas. Oh, jeram tajam. Bagi wisatawan yang akan menginap, pengelola menawarkan penginapan berupa rumah joglo. Pengunjung akan dibawa dalam suasana alam yang sejuk, dingin, dan segar karena lokasi penginapan di tengah lahan persawahan. Nah, bagi Anda yang belum memiliki rencana libur akhir tahun, berpetualangan seru di Sungai Serayu, Banjarnegara bisa menjadi pilihan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Dataran tinggi Dieng, Banjarnegara masih menjadi primadona destinasi wisata di wilayah Jawa Tengah.
Selain pesona alamnya yang sangat indah, Dieng juga memiliki beberapa situs bersejarah peninggalan masa lalu. Salah satunya Kompleks Candi Arjuna yang selalu dipadati para pengunjung saat libur Natal dan Tahun Baru. Di Kompleks Candi ini, para pengunjung bisa melihat sekaligus belajar tentang sejarah candi-candi peninggalan umat Hindu. Selain situs sejarah Candi Arjuna, beberapa destinasi wisata seperti Kawah Sikidang, Kawah Candra di Muka, dan Sumber Jalan Tunda ramai dikunjungi wisatawan. Kesannya sangat menyenangkan sih. Ini baru pertama kali, maksudnya kita berjalan ke sini dari Temanggung kurang lebih 1 jam 45 menit. Sejak masa libur Nataru, angka kunjungan wisata di kawasan Dieng mencapai 25.000 kunjungan atau meningkat 150%. Tak hanya wisatawan lokal wilayah Jawa Tengah, banyak pengunjung dari luar kota yang penasaran dengan Kompleks Candi Arjuna. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, kebakaran terlihat serudal terluka. Restina diparkir pembunuh Ayam karena non halal. Inti Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait perang Pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Turturu, isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime, eksekusi percikan api, isi bertindak tegas, unjuk rasa Deddy Mulyadi, Undang-undang, gerebekan, kritikan Soekarno Di Jawa Barat lengkapinya. jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam Gak menerobos gerbang karena diduga retret meter persegi berbudaya. Begitu ramai DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama beda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Setelah Dewan TNI mengupayakan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam. Silakan aja, sekiranya nggak ada masalah. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Jadi Pak Prabowo batuk, menghina tamu udah tahu maknanya apa? Bapak anak itu apa? Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan. Oke. Udahlah. Saya Anisha Dasip. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Malapetaka itu ibu ya kecil. Cak noda darah. Suara teriak sama minta tolong. Nangis. Karena sakit hati aja sih Bu. Saya Arlista Hadi, inilah iNews File. Only on iNews. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore.
Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol, Sistem mundur saling dorong. barak militer, pemain detik-detik Ini proses berebut makanan. Semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, Kebakaran terlihat Nasrudal terluka. Palestina diparkir pembunuh. Karena non halal. Inti Hud Jakarta Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru. Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Polisian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. eksekusi percikan api. Isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. Jenazah Palestina. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Gak menerobos gerbang. Karena diduga retret Meter persegi. berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama beda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Drone TNI menyampaikan fundamental. Ini konyol. Ada keanehan. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Interupsi. Ada sih. Inilah iNews Live. Only on iNews. Wih, pemandangannya menyegarkan mata ya. Destinasi wisata di kawasan Teh Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar ini menawarkan panorama lereng Gunung Lawu serta perkebunan teh. Tidak hanya itu, ada sejumlah wahana yang dapat dinikmati di kawasan wisata ini. Di antaranya jembatan goyang dengan panjang 50 meter. Untuk keamanan, jembatan ini dibatasi 6 orang pengunjung yang masuk dengan bertahap. Pengunjung juga bisa menikmati naik kereta gantung. Kedua wahana ini menawarkan sensasi tersendiri. Rasanya takut, cuman karena anak saya nggak takut, jadi saya memberanikan diri untuk nemenin mereka gitu. Indah banget. Tadi saya juga sempat ke sana, ke jembatan kaca tadi, sama yang ayunan. Seru sih. Pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp50.000 per orang untuk dapat menikmati wahana. Sedangkan untuk naik kereta gantung, pengunjung akan dikenakan tiket masuk terusan sebesar Rp30.000 per orang. Destinasi wisata ini juga menyediakan wahana lain, yakni ayunan raksasa, sepeda terbang, gardu pandang, dan beberapa spot selfie dengan latar perbukitan dan hamparan kebun teh. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Terletak di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, Swarga Timboa di Kelurahan Ngadirojo, Boyolali, Jawa Tengah menawarkan pemandangan luar biasa dari lereng Gunung Merbabu. Indahnya golden sunrise atau matahari terbit berwarna keemasan akan menjadi pemandangan pertama ketika wisatawan bangun pagi dan membuka tenda. Pemandangan ini semakin sempurna dengan kabut tipis dan hamparan awan yang menyelimuti lembah di bawahnya. Selain itu, dari arah belakang nampak pemandangan Gunung Merbabu yang berdiri megah. Pengunjung tidak perlu bersusah payah mendirikan tenda. Tenda-tenda telah didirikan, lengkap dengan kasur, bantal, dan selimut atau sleeping bag di dalamnya. Saat malam tiba, pengunjung bisa menyantap barbeque di tengah udara dingin, ditemani suara alam yang menenangkan hati. Keren tempatnya. Kalau mungkin pernah tahu Kintamani, di Bali ada Kintamani. Nah, di Timboa kita dapat vibe yang hampir sama gitu loh. Juga kalau malam ini view-nya bagus banget karena kita bisa ngelihat lampu-lampu kota
kayak hamparan apa ya, lampu-lampu yang kelap-kelip luar biasa gitu dari ketinggian. Entah itu mana aja tuh kelihatannya tuh keren banget. Di weekend pun kita juga masih dapat ketenangannya itu karena kita jumlah tenda akan kita batasi. Jadi kita lebih priority ke kenyamanan, ketenangan, itu akan lebih dapat di sini. Bagaimana? Menarik ya? Jangan lupa masukkan ke bucket list Anda untuk liburan nanti ya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Menikmati kopi sembari duduk santai di alam terbuka dengan pemandangan pedesaan bisa dinikmati di Kopi Sabin, Banjarnegara. Sesuai namanya Sabin, yang berarti sawah dalam bahasa Jawa, penikmat kopi akan disuguhkan pemandangan hijaunya hamparan sawah, aliran gemercik sungai, hingga anak-anak desa yang mandi di sungai nan jernih. Tetapi tidak sekedar menawarkan pesona keindahan pemandangannya saja. Di kedai ini, penggemar kopi bisa menikmati beragam sesuai selera. Mulai dari Arabica, Robusta dengan berbagai model penyajian dan kombinasi seperti cappuccino, americano, latte dan non-coffee termasuk coklat, fruit based, fresh milk, dan masih banyak lagi. Kedai kopi ini menyajikan pula kopi Nusantara terbaik. Pengelolaan kopi dilakukan langsung oleh pemiliknya, sehingga rasa dan kualitas serta keaslian rasa turunannya cukup tajam. Menyenangkan karena di sini suasananya juga sejuk, di dekat sawah persawahan kayak gitu. Jadi ya sambil menikmati suasana sore. Senja ya? Ya, senja. Kalau kopinya sendiri gimana? Untuk kopinya saya suka sih, soalnya untuk menurut saya pribadi itu juga masuk dan gimana ya, lebih keluar gitu rasanya. Kalau kita sih beverage utamanya sih kita ke konsumennya lebih ke kopi. Jadi kalau misalkan kopi dan turunannya kita macam-macam sih. Nanti kita jual roasted bean juga, kita ada drip bag juga. Kalau paling tambahan kalau misalkan di sini ya nuansa dari kopi sabinnya itu sendiri. Kalau kopi sabin itu memang diambil dari secara tempat yang sabin, kalau dari bahasa Jawa itu artinya sawah. Buka mulai pukul 9 pagi hingga 11 malam, penikmat kopi cukup merogoh kantong sebesar Rp15.000 hingga Rp25.000 saja. Bila kebetulan melintas jalur tengah arah Banjarnegara Semarang, penggemar kopi wajib mencoba kopi Sabin di tepian sawah ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Dan Redikers, sekarang gue udah berada di Sungai Pelus, Kabupaten Banyumas. Lo bisa lihat sendiri pemandangan di sini, di Sungai Pelus. Dan gue mau ngapain? Pokoknya kita bakal seru-seruan. Halo Mas, wih apa kabar? Baik, baik. Baik. Ini lagi persiapan nih? Persiapan. Ya udah kalau gitu, pas banget ini gue udah nyampe. Langsung kita siap-siap aja. Seperti biasa Redikers, kita harus selalu mengutamakan keselamatan. Safety first. Udah Redikers, sekarang kita langsung aja buat stretching, terus kita langsung main, ya kan? Setelah perlengkapan dan pemanasan, kini saatnya gue memulai kegiatan di Sungai Pelus. Ya, kali ini gue akan sledding pertama yang memiliki nama Blue Ice. Airnya dingin gak ya? Sledding tanpa batas!
Tapi airnya sumpah jernih banget. Meski saat ini air sungai surut karena musim kemarau, tapi tetap asik sledding di sungai ini. Wow, sepertinya body rafting kali ini seru banget. Untuk pasti lebih seru, sekarang gue mau coba kepala gue duluan yang meluncur di slide yang panjang. Saya mau coba balik juga, boleh Mas? Balik juga. Jadi start menurutnya lumayan. Ini ketinggiannya 3 meteran. Setelah di bawah set, sampai ke sini langsung jebur. Untuk menyempurnakan permainan air, gue bersama rekan-rekan yang lain akan cliff jump. Ayo, sikat. Saya berani tanpa batas. Woohoo! Yang suka kuliner bebek goreng, silahkan merapat. Ya, bebek goreng bumbu hitam ini menjadi menu andalan rumah makan di Kelurahan Kiringan, Boyolali. Rumah makan berbentuk limasan ini hampir setiap hari selalu ramai pengunjung dari berbagai daerah. Meski tampilannya kurang meyakinkan, namun menu yang satu ini benar-benar nikmat dan dijamin bikin ketagihan. Cita rasa bebek goreng yang gurih dan empuk semakin lezat disantap dengan sambal dan lalapan. Cara membuatnya, daging bebek ungkep digoreng 2 kali lalu ditambahkan bumbu hitam dari bahan kelapa dan rempah-rempah khas Boyolali. Soal harga, relatif terjangkau. Menu bebek goreng bumbu hitam dipatok seharga Rp25.000 per porsinya. Kalau yang membedakan karena ini kan bebek, sebenarnya bebek biasa, cuman ditambah ada bumbu lada hitamnya ya, jadi sensasinya itu ada di lada hitamnya, jadi kalau di blend gitu rasanya masuk nikmat lah. Setiap hari, rumah makan bergaya klasik ini buka mulai pukul 12 siang hingga 10 malam dan bisa menghabiskan hingga 50 ekor bebek pada akhir pekan. Kita itu pakai bumbunya sama aja sih Pak sebenarnya, mungkin volumenya itu kita pakainya banyak sekali bumbunya, jadinya rasanya itu mungkin bisa apa ya, kalau kata orang-orang sih merasuk banget gitu. Nah, bagi Anda pecinta kuliner bebek goreng dan sedang berkunjung ke Boyolali, tidak ada salahnya mencicipi menu yang satu ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.